Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kabarnya? Pokoknya saya selalu dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini seperti biasa, jangan lupa ngopi. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita berada di sebuah lokasi bukan sembarangan teman-teman, dan sebelah kanan saya ada sebuah batu yang sangat disegani sama warga di sini teman-teman, karena batu ini dulu cerita-cerita dari orang ya, ini dulu dua pasang teman-teman, dan yang satunya itu ceritanya dipindahkan ke
arah ujung kulon sana, dan ini masih di sini. Nah, yang satu ini teman-teman saat dipindah itu mengeluarkan air mata dan menangis teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Dan sebelah kiri saya, di belakang saya teman-teman, ya dari tenda sekitar 3 meter 5 meter, dan di situ ada sebuah makam dulunya. Di sini bekas kampung tapi tidak terlalu ramai gitu teman-teman. Ya mungkin ada beberapa rumah, sekitar 3-4 rumah, dan kampung itu satu keluarga. Dan ceritanya dulu satu keluarga itu mempunyai ilmu atau turun menurun gitu teman-teman. Dan itu sudah lama, berapa tahun lah pokoknya. Dan di sini masih ada sebuah kuburan masih tertinggal satu teman-teman. Dan dibilang itu keramat, ya udah berpuluh-puluh tahun. Dan di situ sudah dipagerin supaya tidak di kerau-kerau sama apa babi hutan gitu teman-teman, karena di sini masih banyak babi hutan. Dan batu ini teman-teman itu kayak bekas dikeduk gitu ya, pakai nggak tahu pakai cakul, nggak tahu pakai apa, dan itu masih separuh, dan itu tidak terangkat teman-teman. Dan ya begitu ceritanya, saat diangkat itu batu itu tiba-tiba mengeluarkan air dan menangis gitu teman-teman. Dan banyak orang-orang yang bilang lokasi ini cukup horor, banyak yang melihat sosok-sosok aneh ya teman-teman, kayak seperti ada perempuan, anak-anak, kakek-kakek, ya seolah-olah kayak kampung gitu teman-teman. Dan sangat luar biasa, dan saya sangat tertarik banget sama lokasi ini teman-teman. Dan pada malam hari ini kita akan coba bermalam di sini, dan kita akan interaksi di lokasi sini. Dan kita sudah siapkan CCTV, dan ini menurut saya cukup horor teman-teman. Suasananya sangat beda di luar sana sama di lokasi sini, sangat beda banget. Dan ya horor ya, seperti kayak ada bisik-bisikan gitu, seperti ada yang manggil gitu teman-teman. Dan itu mengeluarkan suara bisikan, ya seperti kayak bisikan, kenapa di sini, ada apa di sini gitu teman-teman. Beberapa kali saya tadi terdengar bisikan seperti itu teman-teman, dan ini sangat luar biasa. Oke, jadi malam hari kita akan coba berinteraksi di sini. Dan pada malam ini yang belum ngopi, jangan lupa ngopi. Dan ini batu dari tenda sekitar ya paling 3 meter teman-teman. Nah, dan sekelilingnya itu seperti kayak bekas kedukan, mau dipindah juga dulunya teman-teman. Dan yang satu ini tidak terangkat karena ya menurut cerita-cerita dari warga, ini ada penunggunya teman-teman. Saat diangkat itu menangis, mengeluarkan air yang sangat deras, banyak banget di sini. Dan di belakang sana ada sebuah pohon juga, dan di sana ada pohon-pohon kayak rambe gitu teman-teman. Apa itu yang makanan, yang buah-buah yang masem itu. Nah, di situ masih ada di sana tumbuh-tumbuhan, ya mungkin yang masih tersisa. Nah, dan di situ ada kuburan yang dibilang keramat. Ya sampai saat ini masih dirawat teman-teman. Ya mungkin ada beberapa orang berkunjung di sini, tapi tidak keseringan gitu ya. Ya mungkin cuma beneri pagar-pagar yang sudah rapuh gitu teman-teman. Dan di sana di dalam sana ada keramat, ada kuburan, dan itu ditutupi waring pagar supaya tidak ada hewan atau babi hutan yang masuk di situ teman-teman, supaya tidak rusak gitu ya. Dan di sekeliling sana ada pohon-pohon besar teman-teman, dan di sana juga ada nggak tahu tanaman apa di sana, kayak pohon pete gitu.
masih tersisa tanaman-tanaman dulu teman-teman. Dan di sini lokasi cukup horor dan ya saya merasa merinding, entah di sekeliling saya ada apa teman-teman. Dan saya sempat mendengarkan suara-suara bisikan, ya kayak ada suara anak kecil memanggil, kayak ada suara serak-serak, kayak suara kakak-kakek gitu teman-teman. Dan sempat juga ada suara ayam di sana pas saya saat mendirikan tenda. Kalau nggak salah teman-teman, saya terdengar suara ayam banyak banget teman-teman, bukan satu arah, itu sekeliling suara ayam teman-teman. Itu yang saya heran, ya kemungkinan ada ayam hutan di sini ya, ya seperti itu mungkin, karena banyak ramai di sini ayam, suara ayam teman-teman. Oke, aku mau beraktivitas kembali dan ya seperti biasa mau masak dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi malam hari ini waktunya makan dan kita bakari burung puyuh. Tadi pas jualan malah kawin juga sengaja ada burung teman-teman. Dan langsung saya bakar sekalian ini, sudah masak ya. Jadi malam hari yang belum makan, ayo makan. Nah, aku sudah lapar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Dan ini auranya merinding, dan saya terdengar kayak ada suara geraman di belakang tenda pas di bawah pohon sana teman-teman. Dan saya sempat tercium juga kayak aroma seperti kayak ada orang masak tengah malam. Tajam banget saya tercium aroma itu teman-teman. Kayak ada suara-suara bisikan, kayak suara-suara anak kecil bermain, kayak suara-suara seperti kayak di area sini seperti kayak ada perkampungan gitu. Kayak ada suara-suara hewan, ayam teman-teman. Dan CCTV sudah saya nyalakan di sana. Dan ini saya sengaja matikan semua LED teman-teman. Dan ini mode gelap gulita, cuman ada cahaya di depan saya. Dan ini sangat merinding banget. Entah ada apa di area sini teman-teman. Habis ngejar anak ayam teman-teman, nggak dapat. Tadi di belakang tenda pas di bawah pohon sana banyak suara anak ayam. Saat saya cari nggak dapat satu pun, nggak dapat teman-teman. Sepertinya ayam hutan teman-teman. Dan kemungkinan ada induknya tidur di area sini. Seperti ada yang lempar di atas sana, mungkin ranting jatuh. Di situ tuh ada ranting nyangkut ke situ teman-teman. Untuk belum jatuh kepala saja, ada ranting jatuh ke situ tuh.
Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullah.